Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Ya, Bapak Ibu, salah satu persoalan banyak anak Tuhan adalah banyak anak Tuhan tidak ada dalam rancangan Tuhan, ya, tidak mengerjakan pekerjaan yang Tuhan persiapkan. Banyak anak Tuhan sibuk dengan persoalannya, banyak anak Tuhan sibuk dengan kekhawatirannya, ketakutannya. Dia lupa bahwa Allah telah menyelamatkannya, Allah telah mengerjakan banyak hal untuk dia, dan kedepannya juga Allah sudah menjamin bahwa segala sesuatunya akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Tetapi dia terus saja ada di dalam kekhawatiran, ketakutan, sehingga yang dia kerjakan hanyalah apa yang menjadi kegiatan rancangan-rancangan apa yang ada pada dia sendiri. Ya, lupa bahwa tugas kita adalah rancangan yang Tuhan siapkan. Ya, mari kita lihat dulu bagaimana Rasul Paulus menggambarkan ini semua, ya. Jadi Rasul Paulus sampai menggambarkan bagaimana kehidupan kita dahulu, sekarang, dan yang akan datang, untuk memotivasi setiap kita agar kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Allah yang dipersiapkannya. Nah, Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, jadi Rasul Paulus menggambarkan ini yang dahulu, ya. Jadi yang dahulu kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita sudah mati, bukan akan mati, bukan. Sudah mati, ya. Jadi kita sudah terhukum. Kita hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kita mengikuti, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat, ya, yang ada pada dunia ini. Orang-orang yang bahkan durhaka itu, kita dikuasai oleh si jahat. Lalu sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ada 3 kehidupan kita yang dahulu digambarkan. Yang pertama, kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Kita juga dikuasai oleh si jahat. Kita tidak bisa keluar, kita patuh terhadap pekerjaan si jahat. Yang ketiga adalah kita adalah orang-orang yang dimurkai. Orang-orang, kalau di terjemahan lain dikatakan orang-orang yang terkutuk. Nah, lalu Rasul Paulus menggambarkan lagi, tetapi, nah maksudnya sekarang, gitu ya, dahulu, tetapi sekarang, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan, nah sudah menghidupkan lagi. Tadi sudah mati, lalu dihidupkan. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita dihidupkan, lalu diselamatkan, ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Arti memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga ini adalah suatu kekuasaan, kedudukan kita dinaikkan sama seperti Dia di sorga. Apa itu? Kita tidak lagi terikat, tidak lagi mentaati penguasa angkasa, roh-roh jahat,
tetapi kita malah memerintah, berkuasa atas dia. Itu sebabnya kita oleh Tuhan dikatakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, itu sekarangnya. Lalu, supaya pada masa yang akan datang, nah ini supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi ini luar biasa, Allah menjanjikan di masa yang akan datang, Allah kita itu memberikan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai kebaikannya, ukurannya sesuai kebaikannya. Allah kita terkenal sangat-sangat baik ya. Nah, dia memberikan kasih karunia-Nya sesuai dengan ukuran kasih-Nya itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini gambaran betapa kebaikan Allah itu, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu semuanya itu, inilah yang menjadi pendorong bagi kita, supaya apa? Nah, itu di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita betul-betul termotivasi untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Kita mau melayani Tuhan bukan hanya di gereja, di pekerjaan kita, di keluarga kita, ya. Motivasinya, pendorongnya adalah bahwa dahulu kita bukan siapa-siapa, Allah kita sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, kita dikuasai oleh roh jahat, hidup kita tadi saya sampaikan orang yang dimurkai, orang yang terkutuk, tetapi sekarang kita diselamatkan oleh Tuhan, dihidupkan, tidak mati lagi, lalu diberi tempat bersama-sama dengan Dia berkuasa ya untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Semuanya itu bahkan Allah menjanjikan di masa depan bahwa Ia akan memberikan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah gitu. Oleh karenanya kata Rasul Paulus, ya, kata firman Tuhan ini, tinggallah dalam pekerjaan Allah yang baik. Lakukanlah pekerjaan Allah yang baik, yang Allah persiapkan. Ya, karena itulah keinginan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita ada di dalam pekerjaan Allah, melakukan kehendak Allah. Biar ini menjadi motivasi kita dalam melakukan setiap pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang baik itu tentu bukan hanya di gereja, bukan hanya di persekutuan, di pelayanan, bukan. Tetapi juga harus kita tunjukkan itu pekerjaan yang baik itu pada keluarga kita, pada orang tua kita, pada saudara-saudara kita. Juga kita tunjukkan itu di pekerjaan kita, ya, dimanapun kita beraktivitas, di hobi kita, dimanapun. Yang harusnya memotivasi kita adalah itu pekerjaan Allah. Saya harus melakukan pekerjaan Allah dimanapun saya beraktivitas, termasuk di hobi-hobi saya. Harus dilihat orang bahwa kita sedang melayani Dia, bukan sedang melayani diri sendiri, bukan sedang melayani ego kita, sedang melayani keinginan-keinginan kita saja. Tetapi yang Allah mau adalah kita sedang melakukan pekerjaan Allah, baik itu di rumah kita, di pekerjaan kita, di studi kita, dimanapun kita berada, kita sedang melakukan pekerjaan Allah. Kenapa? Allah sangat baik untuk kita. Di masa dahulu kita bukan siapa-siapa, sekarang Allah menyelamatkan kita, dan di masa yang akan datang dan terus sedang bekerja, Allah terus memberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Tuhan memberkati.
biarlah ini menjadi renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa.